Bu Ani, kita telah menyaksikan secara seksama begitu ya bagaimana dari neraca dagang kita di bulan November 2024 yang ternyata BPS melaporkan untuk total nilai ekspor dan juga impor kita mengalami penurunan. Bu Ani, walaupun secara tingkat surplus kita masih surplus bahkan hingga 55 bulan beruntun. Sebetulnya apa yang juga menjadi point of view Anda dalam catatan-catatan kecil Anda untuk menyikapi dari angka yang sudah dipublikasi oleh BPS ini? Silakan Bu Ani. Baik Mas Bram, pertama kita pasti juga bahagialah ya karena kita 55 bulan berturut-turut ini surplus neraca perdagangan. Artinya dalam konteks makro itu kita harusnya punya cadangan devisa juga bertambah, kemudian karena supply US dollar-nya juga naik, artinya stabilisasi kurs atau mata uang kita itu sebetulnya bisa kita jaga ya, karena BPS juga punya cukup dana, Bank Indonesia punya cukup dana apabila diperlukan untuk intervensi pasar. Karena biasanya pada akhir-akhir tahun itu seringkali memang rupiah mengalami pelemahan karena banyak faktor, ada pembayaran utang, ada impor dan lain sebagainya. Tapi Mas, dalam konteks surplus perdagangan ini tadi kan nilainya memang mengalami penurunan, jadi tetap harus koridornya adalah tetap waspada. Mengapa tetap waspada? Karena surplus perdagangan kita kalau kita lihat masih didominasi oleh perdagangan kita dalam komoditas, terutama komoditas-komoditas yang juga sifatnya ekstraktif. Kalau komoditas ekstraktif itu kan dia non-renewable, jadi ada suatu saat dia akan mengalami habis cadangannya begitu. Kemudian yang kedua, kita juga lihat sebetulnya kita agak bahagia ini karena ada kopi dan coklat ini kan di harga di dunia sedang mengalami kenaikan karena masalah pasokan, karena pengaruh cuaca. Tetapi juga kita lihat apakah ini juga diikuti dengan kemampuan kita menaikkan volume ekspor kita dalam konteks coklat dan kopi. Sementara kalau CPO memang tadi juga pengaruh dari situasi iklim, mempengaruhi juga kekhawatiran atas pasokan. Sehingga kita lihat CPO tadi ya, on-man-nya itu kan kalau di Oktober ya, kita lihat di Oktober kemarin itu naiknya sekitar 10,7%. Year to date-nya naiknya hampir 41,1%. Jadi luar biasa ini CPO. Kemudian coklat dan kopi kita lihat memang hari-hari terakhir ini kan tadi ada Ghana dan Brazil juga mengalami kesulitan di dalam produksi coklat dan kopi. Jadi tadi yang saya katakan tetap waspada, mengapa? Karena sumber dari perdagangan kita masih didasarkan kepada komoditas. Sementara komoditas kita tahu dan kita lihat dari data-data time series tahun sebelumnya, itu seringkali fluktuatif Mas harganya. Kalau memang pasokan sedang tidak cukup tersedia, misalnya mengalami pengurangan karena faktor iklim, tadi kalau sektor pertanian itu iklim luar biasa implikasinya terhadap produksi, maka biasanya harga naik dan itu mempengaruhi nilai ekspor kita. Nah pertanyaan adalah ke depan bisakah kita mendorong tadi ekspor-ekspor yang tadi basisnya komoditas ya, misalnya CPO, coklat, kopi itu tidak hanya dalam konteks bahan mentahnya, tetapi turunannya atau intermediate goods-nya atau boleh juga final goods-nya, sehingga nilai tambahnya ada di kita dan kita punya stabilizer untuk menjaga kalau fluktuasi harga dunia itu bergejolak. Itu catatan saya. Jadi pertama kita patut bersyukur bahwa 55 bulan kita surplus terus neraca perdagangan, tetapi tetap waspada karena ada implikasi sumber dari ekspor kita komoditas. Dan kedua nanti mungkin kita bisa bahas ya bahwa ada faktor geopolitik sekarang ketika Trump mengumumkan akan melakukan restriksi perdagangan dengan menaikkan tarif impor ke beberapa negara mitra dagang utamanya, dan ini pasti juga punya implikasi kepada neraca perdagangan kita ke depannya. Karena kita tahu Amerika itu adalah partner dagang di mana kita punya surplus perdagangan. Hampir selalu year on year-nya itu kita selalu surplus kalau dengan Amerika. Tetapi dengan China, perdagangan kita tuh relatif besar, hampir 28-25% dari total perdagangan kita, tetapi year on year-nya hampir kita mencatatkan defisit perdagangan. Jadi hal-hal ini kaitannya dengan geopolitik, kaitannya dengan climate, kaitannya dengan kemampuan kita memperbaiki struktur perdagangan kita dari komoditas kepada nilai
produk-produk yang punya nilai tambah, baik itu intermediate goods atau final goods, ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan ke depan. Jadi kodenya tetap waspada walaupun surplus perdagangan kita atau neraca perdagangan kita mengalami surplus 55 bulan.